Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 118. Setelah Bearman berwarna hitam mendengar ini, seluruh tubuhnya mulai bergetar hebat. Anak buas ini benar-benar menakutkan. Setelah bertemu untuk pertama kalinya, dia sudah ingin memakannya. Cahaya hitam meletus dari tubuhnya, dan ia menerobos banyak pohon kuno saat ia melarikan diri untuk hidupnya. Simbol berubah menjadi api hitam, dan menopang telapak kakinya, memberikan ledakan kecepatan yang mengejutkan. Makanan beruangku! Si kecil meratap dengan sedih. Ekspresinya pahit, dan dia meratap. Hanya dalam waktu singkat, beruang itu sudah menghilang. Dia ingin mengejarnya, tetapi dia tidak bisa melarikan diri dari batas tubuhnya sendiri. Dia benar-benar menyesal. Burung merah besar berteriak marah di langit. Seluruh tubuhnya berwarna merah dan menutupi seluruh langit dalam cahaya yang berapi-api, membakar batu besar yang diarahkan ke lava. Itu merah seperti darah saat jatuh ke tanah. Itu sangat marah. Awalnya melihat anak buas ini menghancurkan jenius ras pengkhianat menjadi dua bagian dan ingin sementara menghindari serangannya. Ia ingin menemukan waktu yang tepat untuk menyerang, dan tidak akan pernah berpikir bahwa ia akan hampir ditabrak oleh batu besar. Ini adalah Fire Yunque, dan sifatnya sangat kejam. Itu tidak bisa menahan penghinaan karena dipukul seperti ini, dan segera mengamuk. Seluruh langit tertutup pola api, mengalir turun ke arah si kecil. Di kejauhan, seolah-olah banjir merah raksasa sedang turun. Gelombang panas membakar di mana-mana, dan tontonan itu sangat menakutkan. Merah besar, kamu akan membayar harganya untuk ini. Si kecil mengerutkan kening, dan berteriak keras. Dia terjerat oleh Fire Yunque ini, membiarkan si beruang bertanduk melarikan diri, lebih penting lagi, makanannya lolos. Cahaya keperakan yang sejernih air dipancarkan dari tubuhnya, dengan cepat membentuk piringan perak. Itu muncul di belakang tubuhnya, putih bersih dan suci. Itu mirip dengan tinggi badannya, membungkusnya dengan erat, karena tersebar di sekitar kemegahan peraknya. Pria kecil itu seperti penguasa. Dia berdiri tegak dan tegak di tanah besar, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya. Dis berwarna perak itu seperti bulan dewa yang jatuh dari langit ke-9, memicu efek ilahi yang luar biasa. Pancaran api itu seperti banjir, menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Itu mengeluarkan suara gemuruh saat mengalir deras. Kekuatannya sangat mengejutkan. Cakram bulan menyala dengan kuat di belakang pria kecil itu. Cahaya perak itu seperti air, menghancurkan dan langsung menghalangi intensitas api. Beberapa murid Heaven Mending Pavilion semuanya tercengang, masing-masing dari mereka melarikan diri dengan cepat untuk mundur. Mereka semua terguncang secara emosional, kinerja murid kecil ini terlalu mencengangkan. Api besar turun, melarutkan batu-batu besar dan mengubah pohon-pohon kuno menjadi abu. Permukaan tanah berubah menjadi cairan merah menyala, menyebabkan gelombang demi gelombang lava menggelembung. Seluruh hutan berubah menjadi lautan api. Si kecil sangat marah, dan memancarkan aura kacau dari tubuhnya. Sejumlah besar simbol terbentuk di sekelilingnya, dan dengan suara hong, piring perak menjadi lebih murni dan suci. Terlepas dari apakah itu magma atau pancaran api, semuanya terhalang. Pada saat yang sama, 5 jari tangan kanannya terbuka. Cahaya perak terjalin, dan seolah-olah kilat terjalin, burung iblis kuno terbentuk. Itu bergegas ke langit, melemparkan dirinya ke Fire Yunque. Dengan suara peng, kedua burung ganas itu bertabrakan. Cahaya warna-warni merah dan kemegahan perak meledak pada saat yang sama, menyebabkan langit bergema dengan suara yang panjang. Pergi ke arah itu.
Pria kecil itu berteriak, karena dia menyadari bahwa Fire Yunque sekarang berpikiran jernih dan mencoba mengepakkan sayapnya untuk melarikan diri. Dia dengan cepat menyerbu ke kejauhan, dengan keras menginjak gunung kerdil. Kekuatan mengerikan dari tubuh fisiknya langsung menyebabkan gunung terbelah, dan tanah longsor terbentuk. Pemandangan itu sangat menakutkan. Selain itu, tubuhnya melayang ke langit, lurus ke arah burung merah besar. Fire Yunque terkejut, anak ini terlalu biadab. Untuk melambung ke langit dengan satu langkah, apakah dia mencoba terbang? Itu berteriak, memicu seluruh tubuh. Teknik berharganya diterapkan pada dirinya sendiri, dan kecepatannya langsung meningkat beberapa kali lipat dalam sekejap, akhirnya menghindari manusia yang menakutkan itu. Si kecil tidak mau menyerah, dan bagian tengah telapak tangannya menjadi transparan, seolah terbuka. Dia meletus dengan kilat berwarna emas, ini adalah kecepatan sebenarnya, dan dia menabrak tubuh Fire Yunque. Dengan teriakan marah, sayap burung merah besar itu meledak, menyebarkan sejumlah besar bulu spiritual berwarna merah. Bagian tubuhnya terbakar hitam, memancarkan aroma daging. Ki. Seutas cahaya perak melesat melewatinya, dan si kecil melakukan semua yang dia bisa untuk membuang bulan perak. Itu berkilau seperti pancaran pedang, menyerang Fire Yunque. Itu menyebabkan tubuhnya bergetar, dan sepotong daging jatuh, tubuhnya dengan cepat mulai turun juga. Si kecil tertawa gembira dan berkata, "Merah besar, cepat masuk ke pot saya." Fire Yunque meratap, dan dengan cepat jatuh. Tepat sebelum dia akan jatuh ke tanah, dia tiba-tiba menggeser tubuhnya. Itu menghentikan momentum jatuh, dan bergegas ke kejauhan, sambil menempel di tanah. "Ah, terlalu licik!" Itu berpura-pura mati. Pria kecil itu sangat marah. Dia baru saja mencapai puncak kekuatan lompatannya, dan baru sekarang mulai jatuh, tidak mungkin baginya untuk jatuh dan mengejarnya. Fire Yunque seperti burung yang dikejutkan oleh dentingan busur. Setelah mendengar kata-kata si kecil, ia langsung bergetar dan berlari lebih cepat. Menempel dekat dengan tanah, ia menurunkan tubuhnya untuk berlari secepat mungkin. Kedua sayapnya menyebabkan banyak pucuk pohon kuno terpotong. Para jenius dari Heaven Mending Pavilion benar-benar tercengang. Murid kecil itu terlalu ganas, bahkan menyebabkan burung iblis yang kuat melarikan diri ketakutan. Di wilayah pegunungan di kejauhan, beruang bertanduk menyeka keringat dinginnya. Dia tiba-tiba berbicara dalam bahasa manusia, benar-benar biadab. Dengan suara hong, si kecil jatuh ke tanah, mengguncang gunung hingga runtuh. Sebuah kawah yang dalam muncul, dan retakan panjang memanjang keluar. Dia dengan marah berlari, dan dia bergumam dengan berisik, burung kecil yang licik itu benar-benar melarikan diri, di masa depan, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Para jenius Heaven Mending Pavilion saling memandang dengan cemas, dan mereka benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Murid ini benar-benar bahkan lebih ganas daripada binatang buas. Pria kecil itu berlari ke kejauhan, dan membawa 20 jin daging segar berukuran besar. Beberapa bulu merah-merah bercampur, dan ini adalah potongan yang dipotong oleh bulan perak. Pada akhirnya, saya tidak membuang energi saya, dan dapat mencicipi kelezatan ini. Dia membuka mulutnya dan berkata, "Di dalam wilayah pegunungan ini, ada beberapa makhluk yang hidup dalam pengasingan." Setelah melihat adegan ini, mereka semua benar-benar ngeri. Dalam waktu singkat itu, seluruh tanah gunung bergetar, tumbuh-tumbuhan dilemparkan ke dalam kekacauan, dan dedaunan berkibar-kibar dalam kekacauan, mereka semua berusaha melarikan diri. "Ah, ada unta ungu yang bersembunyi di sana. Saya mendengar bahwa daging unta rasanya paling enak, saya seharusnya tidak membiarkannya lepas." Si kecil dengan cemas menghentakkan kakinya dan membuka matanya lebar-lebar saat dia melihat ke dalam hutan pegunungan. Setelah unta ungu mendengar kata-kata itu, ia terhuyung dan hampir jatuh. Setelah itu,
ia melarikan diri dengan liar ke kejauhan. Itu mengubah arah, berubah menjadi seberkas cahaya ungu dan menghilang dalam sekejap ke lautan hutan. "Ih, ada juga domba emas. Kaki domba panggangku," teriak si kecil dalam kesedihan. Setelah domba berkepala dua yang sepenuhnya keemasan dan mempesona mendengar ini, ia segera menendang kedua kaki belakangnya dan berlari dengan liar. Kecepatannya lebih cepat dari sebelumnya dengan seluruh level, dan menghilang dalam sekejap mata. Kelompok individu yang kuat ini semuanya jenius dari ras masing-masing, dan ada juga beberapa makhluk humanoid. Namun, setelah mendengar kata-kata si kecil, masing-masing dari mereka membuat diri mereka langka. Mereka semua takut dimakan, dan seolah-olah mereka mencoba menghindari epidemi. "Kakak-kakak, ayo makan dulu. Kita dapat menjelajahi dunia kecil ini setelahnya dan mencari tulang surgawi, mata air suci, dan warisan Sin." Si kecil sangat lincah, dan dengan cepat membersihkan potongan daging itu. Dia mencucinya di tepi sungai, dan kemudian langsung mengeluarkan pot dan sendoknya. Perkelahian segera dimulai, dan dia mulai menambahkan bumbu untuk merebus daging secara perlahan. "Kau benar-benar akan memakannya? Itu terlalu biadab." Pada akhirnya, beberapa makhluk ganas yang belum pergi merasakan bulu halus mereka berdiri. Mereka tidak lagi berani bertahan lebih lama lagi, dan dengan cepat melarikan diri. Fire Yunque ini sangat luar biasa. Mungkinkah itu adalah generasi selanjutnya dari Archaic Descendant? Dagingnya jelas merupakan jenis obat yang berharga. Setelah makan satu gigitan, seorang murid laki-laki senior segera tergerak. Benar-benar seperti itu. Seorang saudari senior yang cantik menyendok sepotong daging empuk yang harum dan berkilau. Setelah memasuki mulutnya, itu berubah menjadi gelombang esensi ilahi yang menyebar ke 4 anggota badan dan ratusan tulangnya, membuatnya sangat nyaman. Beberapa individu dengan cepat menggerakkan sumpit mereka, dan dalam sekejap mata, 20 jin daging benar-benar habis. Tidak ada banyak kuah sup yang tersisa. Daging ini seperti obat yang berharga. Sekelompok orang berseru kagum, dan saat ini, mereka semua bisa merasakan cahaya kecil memancar di sekitar tubuh mereka. Kalian akhirnya mengerti betapa pentingnya aku membawa alat berharga ini sekarang, kan? Kalau tidak, bagaimana kita bisa menikmati makanan enak seperti itu? Si kecil menepuk perut kecilnya dan berbaring di sepetak rumput lembut di sebelah sungai. Sebatang rumput ada di mulutnya, dan dia sangat puas. Dia merasa seolah-olah ada gelombang panas di dalam tubuhnya. Itu menciptakan suara gemuruh saat babak belur di dalam tubuhnya. Energi esensinya menguat. Jika dia makan obat berharga dari daging jenis ini setiap hari, dia percaya bahwa itu tidak akan lama sebelum dia menerobos lagi. Para murid dari paviliun mending surga semuanya merasa sedikit malu, terutama kedua kakak perempuan itu. Mereka bahkan lebih malu, bagaimana mereka bisa membiarkan bocah jahat ini mengubah mereka menjadi pecinta kuliner? Dari memasuki dunia kecil ini sampai sekarang, mereka hanya berbicara tentang makan. Mereka tidak mencari tulang surgawi atau obat suci sama sekali. Ada 4 jenis obat roh di sana. Aku akan pergi dan menjemput mereka. Seorang kakak senior berdiri. Tidak ada terburu-buru. Tunggu sampai malam hari ketika kita menangkap binatang buas. Ini akan lezat ketika kita merebusnya sebagai obat roh. Sementara itu, beberapa makhluk asli di dalam pegunungan bergumam. Anda telah mendengar? Ada Raja Iblis kecil yang memakan segalanya? Kita harus berhati-hati, dan sama sekali tidak boleh pergi ke sana. Terlalu biadab, memakan Trian dan bahkan memakan Fire Yunque. Ia bahkan ingin memakan beruang bertanduk itu setelahnya, itu benar-benar Raja Iblis. Sekelompok makhluk sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Tepat pada saat itu, bayangan humanoid berjalan, menyapu dengan perasaan dingin dan menakutkan.
Itu segera membuat seluruh hutan terasa dingin, seolah-olah es yang dingin telah turun. Dia berjalan keluar dari kedalaman pegunungan, dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya perak. Dia menuju ke danau itu, dan auranya menakutkan. Makhluk-makhluk di dekatnya semuanya ngeri. Di tepi danau, ada tebing gunung. Beberapa pinus kuno tumbuh, menghijau, dan menua. Seolah-olah beberapa naga bertanduk sedang berbaring. Di dekatnya, ada 4 obat roh berdampingan, mengalir dengan kilau berkilau dan tembus cahaya. Itu adalah 4 batang anggrek merah, dan mereka tampak seperti terbuat dari berlian darah. Cahaya warna-warni menyilaukan. Itu berkembang pada esensi spiritual dunia, dan saat ini memancarkan aroma manis. Bahkan si kecil terengah-engah karena terkejut. Di luar alam ini, obat roh seperti ini hanya akan tumbuh di dalam gunung roh. Itu sangat langka, namun sebenarnya ada 4 batang di sini, benar-benar mengejutkan. Esensi spiritual dalam dunia kecil ini terlalu kaya, dan sebagai hasilnya, itu benar-benar dapat melahirkan 4 batang obat spiritual. Saya merasa bahwa efek obatnya pasti sangat mencengangkan, dan itu pasti telah berkembang selama bertahun-tahun sekarang. Ada cincin berwarna daging seperti pola di atasnya, dan itu mungkin memungkinkan kita untuk menembus kemacetan kita. Beberapa murid muda Heaven Mending Pavilion memancarkan cahaya dari mata mereka. Seorang kakak senior berdiri dan mulai memanjat tebing. Dia bersiap untuk memetik semuanya. Ketika dia hendak mendekati ke-4 batang obat roh itu, dia tiba-tiba merasakan gelombang dingin. Segera mengangkat kepalanya, dia menyadari bahwa makhluk humanoid telah muncul, dan saat ini sedang menghadapnya. Siapa kamu? Hong! Makhluk ini sangat sombong. Dengan menginjak kakinya, itu menyebabkan tebing runtuh. Seolah-olah banjir bandang gunung meledak, melonjak ke bawah dengan suara gemuruh. Semuanya terlalu tiba-tiba. Murid Heaven Mending Pavilion berteriak ketakutan, dan langsung jatuh. Beberapa ribu jin batu itu jatuh, dan ada banyak yang bahkan puluhan ribu jin saat mereka jatuh satu demi satu. Ketika makhluk humanoid di atas tebing itu terinjak, seolah-olah seluruh gunung runtuh. Itu mengubur murid Heaven Mending Pavilion di bawah puluhan ribu jin batu. Kakak senior! Orang-orang di belakang berteriak kaget. Peristiwa tak terduga ini terlalu mendadak, dan tidak semua orang memiliki tubuh fisik menakutkan si kecil. Dibombardir terus-menerus oleh 10.000 batu jin pasti akan mengubah orang biasa menjadi pasta daging. Tebing gunung runtuh, dan batu-batu besar berguling. Kekuatannya sangat menakutkan. Kakak laki-laki senior itu memiliki simbol yang berkedip-kedip di sekujur tubuhnya, tetapi dia masih akan ditenggelamkan. Hong! Si kecil bergerak dan bergegas ke tumpukan batu. Dengan pukulan tangannya, itu mengguncang gunung dan sungai sampai mereka kehilangan warna. Dia meraih lengan murid senior itu dan dengan keras mengusirnya. Mengambil tempatnya, dia jatuh ke batu-batu besar yang runtuh. Makhluk humanoid di atas tebing gunung mengurai gulungan dan menghadap orang-orang di bawah. Pupilnya yang berwarna perak segera memancarkan sinar cahaya terang, dan dia berkata, "Seharusnya kalian." Dia turun dengan kakinya, dan menyebabkan langit dan bumi bergetar. Ke-4 batang obat roh itu dipetik ke tangannya, dan seluruh gunung dihancurkan olehnya. Itu jatuh, menenggelamkan pria kecil itu ke dalam. Simbol berkedip, dan guntur menggelegar di sekitar si kecil. Itu menyebabkan banyak batu pecah. Pada akhirnya, dia bergegas keluar, dan tidak lagi terkubur oleh bebatuan gunung. Kamu seharusnya menjadi anak istimewa ras manusia itu, kan? Dia menatap lelaki kecil itu, dan pupil peraknya sangat tajam dan menakutkan. Siapa kamu? Mengapa kamu menyerang kami? Teriak seorang kakak perempuan dari Heaven Mending Pavilion. Singa emas berkepala 9 menyuruhku untuk menaklukkanmu,
dan aku tidak ingin dia melakukan apa yang dia mau. Ikutlah denganku, dan jadilah pelayan perangku. Di masa depan, akan ada hari ketika saya akan mengizinkan Anda untuk kembali ke ras manusia, dan Anda akan dapat membelah bumi dan menjadi kaisar. Dia berdiri di atas sebuah batu besar, menghadap ke si kecil. Seluruh tubuhnya berwarna putih perak, dan dia tidak melihat orang lain. Kemegahan surgawi berkedip-kedip, memancarkan gelombang fluktuasi yang menakutkan. "Makhluk macam apa kamu?" tanya si kecil. "Aku adalah rajamu. Di masa depan, Anda akan mengikuti saya di sisi saya, dan memulai kemuliaan ke dalam keabadian. Menggunakan gelar ras manusia Anda, saya adalah tuan masa depan Anda." Makhluk perak itu membuka mulutnya, dan lautan fluktuasi langsung terpancar. Aura mengerikan mengalir seperti gelombang. Wajah si kecil segera menjadi gelap. Dia berjalan ke depan dan mulai mengitari makhluk itu, mengukurnya dari atas ke bawah. "Apa yang masih kamu pertimbangkan?" tanya makhluk humanoid perak itu. "Ingin daging, tapi tidak ada. Tulang, di sisi lain, banyak. Kamu masih humanoid, jadi bagaimana aku bisa memakanmu? Bahkan jika aku merebusmu, itu tetap tidak menggugah selera, dan aku khawatir itu akan membahayakan hatiku." Pria kecil itu berbicara dengan wajahnya yang gelap, dan dia menggerutu dengan marah. "Mengapa kamu seorang humanoid? Apa yang harus aku lakukan denganmu? Katakan padaku, bagaimana aku bisa membuangmu? Untuk menguburmu hidup-hidup, atau memasakmu dengan uap?" Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.